Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini alhamdulillah kita dapat menghadiri majelis taklim. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Malam ini kajian kitab Bulughul Maram sudah sampai babul qasmi, bab pembagian. Yang dimaksud pembagian di sini pembagian sandang, pangan maupun papan. Sandang, pangan, papan, dan giliran. Ngan Aisyata qalat, dari Aisyah dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqsimu baina nisaihi wa ya'dilu wa yaqulu Allahumma hadza qasmi fima amliku wala talumni fima tamliku wala amliku. Rawahul arba'ah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi giliran di antara istri-istrinya dengan adil, dan Rasulullah berdoa, Allahumma hadza qasmi, ya Allah, ini adalah pembagianku, bima amliku, apa yang aku miliki, fala taluni bima tamliku wala amliku, janganlah engkau menyalahkanku terhadap apa
apa yang engkau miliki dan saya tidak memiliki. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi ini yang dimaksud kalau seorang laki-laki itu mempunyai istri lebih daripada satu. Ingkang sami rawuh menika wonten boten? Yang istrinya lebih dari satu ada enggak? Oh, jadi jawabnya betul Bapak. Dereng suatu ketika bisa jadi, dan itu dibolehkan di dalam agama. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu istrinya lebih daripada satu. Tetapi Rasulullah di dalam membagi giliran itu sangat adil. Istrinya lebih satu tapi sangat adil. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma hadza qasmi bima amliku fala talumni bima tamliku wala amliku. Tentu saja adil ini adalah menurut kemampuan yang dimiliki. Suatu contoh pembagian tentang sandang itu harus adil. Pembagian tentang pangan, papan itu harus adil. Dan itu mampu dilakukan. Walaupun kita belum punya istri dua, tapi sebaiknya tahu ilmunya dulu. Tahu ilmunya. Dan juga di dalam giliran itu juga harus adil. Nanti akan diterangkan di dalam hadis-hadis Rasulullah. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah, wala talumni bima tamliku wala amliku. Jangan menyiksaku ya Allah jika muncul di hatiku kecintaan dan kecenderungan kepada salah satu dari mereka lebih besar daripada yang lain. Itu yang dimaksud yang tidak mampu adil itu adalah cinta. Walaupun bagaimanapun orang itu kalau mempunyai istri lebih dari satu, cintanya tidak akan sama. Biasanya yang paling dicintai adalah yang tua. Yang tua karena jerih payahnya itu dengan yang tua. Paling yang dicintai itu yang tua, tapi nafsunya kepada yang betul kan? Betul. Sepertinya sudah melakukan. Jadi cinta itu tidak akan bisa adil. Nafsu tidak akan bisa adil, Pak. Satu dengan yang lain akan berbeda. Kita cinta kepada anak itu pun sulit untuk adil cinta. Maka Rasulullah berdoa kepada Allah, jangan
Allah menyiksa saya terhadap apa yang engkau miliki dan saya tidak memiliki. Adil itu hanya milik Allah. Kita tidak bisa cinta dengan adil. Maka Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, seandainya saya cenderung kepada salah satu istri saya, lebih menyintai, nafsunya berbeda, jangan salahkan saya, jangan siksa saya, karena itu di luar kemampuan saya. Itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak mampu ya Allah untuk berbuat adil tentang cinta. Monggo Pak, samenika tuntutan adil itu tidak termasuk cinta. Ingkang badhe ngersakaken monggo. Tapi masalah yang lain, masalah-masalah yang mampu dilakukan oleh suami harus adil, baik giliran, nafkah, sandang pangan, papan, itu harus adil. Itu pun sebetulnya sulit untuk dilakukan. Suatu contoh, menginap di istri muda sehari, menginap di istri yang tua harus sehari. Suatu contoh. Tapi biasanya juga itu sulit untuk dilakukan. Kalau tidak bisa melakukan, sebaiknya tidak usah poligami. Besok di surga saja poligami kita akan disediakan bidadari yang masih muda-muda. Hadis yang selanjutnya, ngan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahum ra'atani wa mala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamati wa shikuhu ma'idun. Rawahu Ahmad wal arba'ah wa sanaduhu sahih. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mempunyai istri dua, kemudian dia cenderung kepada salah satu istrinya, maka akan datang pada hari kiamat wasikuhu ma'ilun, sebelah badan sebelah itu akan miring. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi kalau orang itu mempunyai istri dua, dan dia tidak adil, cenderung kepada salah satu istrinya, maka besok akan datang pada hari kiamat badan yang separuh ini miring. Besok pada hari kiamat itu datang pundaknya sudah miring. Dia datang yaumul ba'ats dalam keadaan setruk, pundaknya sengklek, karena di dunia tidak
adil terhadap istrinya. Monggo yang pengen sengklek gitu. Cinta-cinta nih kok di bojo loro mau. Pak kepala niki lho. Maka dari itu tentu saja kecenderungan dalam batas kemampuan yang dilarang itu, misalkan di dalam menginap tidak adil, dalam memberikan sandang tidak adil, dalam memberikan papan tidak adil, dalam batas kemampuan. Kalau tidak adil, maka besok pada hari kiamat akan datang dalam keadaan miring sebelah. Niki mandiran bagi. Maka besok pada hari kiamat itu dalam hadis yang sahih bermacam-macam keadaannya. Ada orang itu dalam keadaan wajahnya tidak ada dagingnya. Di dalam hadis yang sahih. Kenapa dia tidak ada dagingnya? Wajah itu tidak ada dagingnya karena ketika di dunia profesi orang itu minta-minta untuk memperkaya dirinya sendiri. Besok pada hari kiamat itu wajahnya tidak ada dagingnya, seperti jerangkong. Dulu itu pernah saya melihat di televisi ditayangkan perkampungan pengemis. Pernah lihat Pak? Nah, semua pagarnya besi. Orangnya merantau di kota-kota besar, tetapi profesinya adalah pengemis. Besok pada hari kiamat dia akan dalam keadaan wajah yang tidak ada dagingnya. Sekarang juga banyak kadang-kadang di jalan itu Pak, orangnya gagah, hanya modal tutup seprik lagi kali bau keplok. Itu kalau panjenengan memberi situasi kondisi yang seperti itu, kamu berdosa. Iya, itu mengajarkan yang tidak benar, mengajarkan yang tidak benar. Maka di dalam Islam itu harus bekerja kalau memang mampu bekerja. Jangan mengemis untuk memperkaya diri. Ada juga besok pada hari kiamat itu orang yang memakai pakaian ihram. Orang itu ketika meninggal dunia memakai pakaian ihram ketika melakukan umroh atau haji. Maka dari itu dikafani dengan pakaian ihram. Besok akan dibangkitkan dia itu dalam keadaan memakai pakaian ihram. Ada juga umat Islam yang hurrah muhajjalin, wajahnya cemerlang, tangannya bersinar, kakinya bersinar, min asaril wudu, sebab dari bekas wudu.
mudah-mudahan kita besok datang di hari kiamat dalam keadaan hurrah mukhajjalin. Maka dari itu ketika kita wudu, walaupun dalam keadaan yang tidak senang, kalau subuh itu wudu kan dingin, Pak, tetapi tetap supaya menyempurnakan wudu, membasuh muka batasnya dilebihkan, membasuh tangan batasnya siku, supaya dilebihkan sampai bukan ketiak. Wudu itu ketiak nggak usah dikopiok, sampai pertengahan lengan. Kaki batasnya mata kaki dilebihkan sampai, aduh jangan lupa berlebihan, sampai pertengahan betis. Besok akan menjadi perisai dari panasnya matahari. Kita akan berlindung dengan air wudu, dengan sedekah dan lain sebagainya. Ada juga yang besok dibangkitkan dari kubur itu dalam keadaan darah yang mengucur, tapi darahnya itu baunya sangat harum sekali, yaitu asyhada. Asyhada ketika di dunia meninggal mempertahankan agama Islam sampai terluka, besok pada yaumul ba'ats dia dalam keadaan terluka tetapi darahnya sangat harum. Itulah beberapa keadaan orang besok di yaumul ba'ats. Ada juga orang itu yang hitam pekat, walaupun di dunia itu sangat cantik, sangat gagah. Karena apa? Karena dia orang kafir, karena dia orang munafik, maka dia akan hitam pekat. Maka dari itu, kalau kita mempunyai istri dua, tidak adil di mana kita mampu adil, maka besok kita datang di hari kiamat dalam keadaan sempurna. Di dalam Al-Quran juga disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau kharastu wala tamilu kullal maili. Dan kamu semuanya tidak akan bisa berbuat adil di antara istri-istri, walaupun kamu sangat menghendaki bisa adil. Itu yang dimaksud adalah masalah cinta, tidak akan bisa adil. Tapi fala tamilu kullal maili, kamu jangan cenderung kepada salah satunya yang kamu cintai. Walaupun cintanya tidak sama, jangan diperlihatkan. Karena saya cintai yang muda, saya menginap 2 malam. Kalau yang istri tua, saya menginap 1 malam. Nah itulah, jangan begitu. Kita harus adil di dalam hal-hal yang mampu kita laksanakan dengan adil. Hadis yang selanjutnya, ngan Anasin qala minas sunnati idza tajawwaja ar-rajul bikra ngala sahibi aqama inda sab'an summa qasama
Wa idza tayawwajat sahiba aqama indaha salasan summa qasam. Anas berkata, mudah-mudahan Allah ridho kepadanya, termasuk sunnah, minas sunnah. Berarti hadis ini marfu, mauquf bi hukmil marfu. Minas sunnati yang mengatakan adalah Anas. Kalau minas sunnati berarti itu menurut sunnah Rasul. Seperti hadis umirna, kami diperintah, walaupun tidak jelas yang memerintah siapa dengan fi'il majhul, tetapi umirna itu kalau sahabat diperintah pasti yang memerintah siapa? Rasul. Maka bihukmil marfu atau nuhina, kami dilarang, itu adalah tentu saja melarang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang laki-laki itu menikahi perawan dan dia sudah mempunyai istri janda, maka laki-laki itu boleh menginap istri yang baru 7 hari. Kemudian baru membagi giliran. Apabila orang itu menikahi janda, maka dia diperbolehkan nginap di istri baru yang janda 3 hari. Kemudian baru membagi giliran. Jadi misalkan begini, Pak, saya sudah mempunyai istri. Ketika itu istri pertama saya janda. Kemudian saya nikah lagi, mendapat perawan. Biasanya ustadz itu banyak orang kan penjenengan derek nanti dados ustadz. Iya, kiai niku pensuara. Kalau mendapat perawan, saya nikah, saya mempunyai hak atau istri saya mempunyai hak, saya nginap 7 hari. Setelah itu, setelah 7 hari, misalkan istri saya 2, ya sahabat. Oh, nanti setelah 7 hari saya di istri yang tua 4 hari, di istri yang muda 4 hari. Tapi bulan madu itu diberi hak 7 hari. Panjenengan nate derek Pak bulan madu. Sudah 60 lebih belum pernah bulan madu. Tetapi kalau saya itu menikah janda, saya berhak menginap bulan madu selama 3 hari. Jadi kalau saya menikah lagi perawan, saya berhak bulan madu 7 hari. Tidak boleh diganggu, Pak. Istri yang lain tidak boleh ganggu. 7 hari itu hak penuh. Tetapi kalau janda 3 hari. Sebabnya apa? Tidak dijelaskan. Kok yang perawan 7 dino, yang rondo mung 3 apa mergo wis pengalaman. Dalam hadis itu tidak dijelaskan. Kok begitu? Ya aturan Rasulullah begitu. Kita
laksanakan saja apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngan Ummi Salamah qalat anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lama tajawwajaha aqama indaha salasa wa qala innahu laisa bihi ala ahliki awanu in syi'ta sabaqtu laki wa in sabaqtu laki sabaqtu linisai rawahu Muslim. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menikahi, yaitu menikahi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam tajawwajaha aqama indaha salasah Ummu Salamah. Nabi itu menikahi Ummu Salamah, kemudian Nabi itu menginap 3 hari, bulan madu 3 hari, karena Ummu Salamah itu adalah janda. Semua istri Rasul itu janda kecuali satu, yaitu Aisyah. Jadi Nabi mempunyai istri lebih dari 1 itu bukan hanya karena nafsu, karena ingin mengangkat derajat para janda, ingin mengangkat anak-anak para janda. Seandainya Rasulullah itu ingin menikah perawan, banyak Pak yang ingin menghibahkan dirinya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasulullah itu memang ingin mengangkat janda dan juga memperhatikan kepada anak yang dia punya. Wa qala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya keluargamu itu tidak meremehkan kamu. Jika kamu ingin saya nginap 7 hari, in siti sabatulah, saya akan menginap 7 hari. Wa in sabatu lagi sabatu linisai, tapi kalau saya nginap di rumahmu 7 hari, begitu juga saya akan nginap di istri-istri saya 7 hari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi di dalam hadis lain itu ada riwayat bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummu Salamah, kemudian Rasulullah bersatu dengan Ummu Salamah. Ketika Rasulullah akan pulang karena sudah 3 hari, akhadha bisaubihi faqala, kemudian Ummu Salamah itu megang baju Rasulullah, digundahi, nggih mboten gundahi. Padahal pun nikah bulan madu 3 hari, Rasulullah badhe kundur, rasukanipun dipun cepet. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah bersabda, in syi'ti jidtuki fahasabtuki bihi, jika kamu mau akan saya tambah, tapi juga akan saya perhitungkan. Yang jenengan Ummu Salamah sampeyan
pengen hitung dino tak tambah, tapi juga diperhitungkan. Libikri sabamun lisahibi salasun. Tapi untuk perawan itu 7 hari, untuk janda adalah 3 hari. Akhirnya Ummu Salamah milih yang 3 hari. Maksudnya begini, Pak. Kalau panjenengan itu menikahi janda, sudah punya istri ya Pak ya, niki kok gandeng. Dong rumah kaya ditakoni mu balik niku. Mu balik niku yang ngajak ngomong kali sampeyan kok boten disang. Niku keloro. Jadi kalau panjenengan nikah lagi janda, hak panjenengan bulan madu adalah 3 hari. Tetapi kalau istri panjenengan ingin tambah, misalkan dijadikan 7 hari, boleh. Tetapi panjenengan harus mengqadha nyauri kali istri panjenengan 4 hari. Ngaten lho. Paham boten? Istri yang mana? Istri yang mana? Istri yang mana yang dicari 4 hari? Yang istri yang satunya, Pak. Istri yang janda itu kan jatahnya hanya 3. Kok njaluk itu? Ya ora apa-apa. Ning bojoku sing dijingko ya tak wenehi 4 meneh. Dadi adil. Nah, panjenengan pilih 3 apa pilih 7? Kalau pilih 7 hari ya, istri yang satu nanti ditambah 4 hari Pak. Diqadha, disaur. Oke? Begitu maksudnya. Ya monggo. Bulan madunya 3 hari atau 7 hari, terserah. Kalau 6 hari ya qadha 3 hari. Jatahnya janda itu 3, jatah perawan 7. Itu garisnya. Ini yang ditambah monggo, tapi harus adil. Yang satu juga akan ditambah. Pun niku panjenengan pikir sih. Ngan Aisyah radhiyallahu anha qalat ana Saudata binta Jam'ah wahabat yaumaha li Aisyah. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqsimu li Aisyah yaumaha wa yauma Saudata. Muttafaqun. Dari Aisyah dia berkata, sesungguhnya Saudah binti Jam'ah memberikan gilirannya kepada Aisyah. Maka Rasulullah menggilir untuk Aisyah sehari, untuk gilirannya Saudah sehari. Jadi di tempat Aisyah berapa hari? Coba didengarkan bahwa Aisyah itu menerangkan bahwa Saudah itu memberikan gilirannya untuk Aisyah. Maka Rasulullah menggilir Aisyah sehari dan sehari untuk gilirannya Saudah. Jadi di tempat Aisyah berapa hari? 2 hari. Sebab diwenehi Saudah. Jadi kalau istri panjenengan yang satu itu rela,
Ya wis giliranku pengen wani tombok piro. Karena memang Saudah itu sudah tua. Jadi Nabi itu kan nikah. Yang pertama itu dengan Khadijah. Nabi itu ketika itu sekitar umur 25 tahun. Khadijah sekitar umur 40 tahun. Rasulullah itu bersama Khadijah selama 25 tahun. Khadijah meninggal dunia. Jadi Rasulullah umur 50 tahun, Khadijah umur 65 tahun. Saudah itu termasuk dengan suaminya, maksud saya, yang namanya Sakron bin Amr, termasuk orang yang masuk Islam awal. Maka dia itu mengikuti sampai mengikuti hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Habasyah. Dan Saudah bersama Sakron itu mendapat celaan orang kafir, mendapat hinaan, mendapat siksaan yang luar biasa. Ketika Khadijah meninggal dunia, Rasulullah menduda itu selama 1 tahun. Maka yang namanya Khawlah itu memberanikan diri matur kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sebaiknya nikah perawan atau janda. Maka Rasulullah bertanya, kalau perawan siapa? Kalau perawan ya Aisyah. Kalau janda? Kalau janda ya Saudah. Karena Saudah itu perempuan yang kuat, yang mendapat siksaan, yang mendapat hinaan oleh orang kafir. Walaupun Saudah ketika itu sudah umur 55 tahun. Jadi Rasulullah umur 51 tahun. Tua Saudah. Rasulullah itu seorang pimpinan. Kalau ingin perawan, tidak masalah. Tapi mau menikahi Saudah karena belas kasih sayangnya dan perjuangan daripada Saudah. Tetapi sebelum nikah dengan Saudah, Rasulullah itu sudah menikahi Aisyah. Aisyah dulu. Aisyah dinikahi oleh Rasulullah itu sekitar umur 7 tahun. Dia berkumpul satu rumah dengan Rasulullah. Aisyah sekitar umur 10 tahun. Maka setelah nikah dengan Aisyah tetapi tidak serumah, kemudian nikah dengan Saudah. Dia berkumpul dengan Saudah selama 3 tahun, baru Aisyah berkumpul satu rumah dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ceritanya. Maka dari itu Saudah itu sudah termasuk janda tua. Jadi selisihnya adalah 4 tahun. Saudah itu seorang janda yang gemuk. Bahkan pernah sholat di belakang Rasulullah itu, Saudah itu sering membuat tertawa Rasulullah.
Dia bercerita, ya Rasulullah, saya sholat di belakang panjenengan, saya itu memegang hidung saya, menutup hidung saya. Kenapa? Saya khawatir hidung saya keluar darah karena gemuknya dan lamanya yang kuku. Sampai Rasulullah tertawa. Maka ketika itu Saudah itu memberikan gilirannya kepada Aisyah karena dia sudah tua. Sehingga Rasulullah juga bisa menerima, Aisyah juga bisa menerima. Istri itu boleh menghibahkan giliran, monggo. Jadi kalau memang menghibahkan gilirannya, monggo, boleh. Kalau sama-sama rela, suami juga rela, yang menghibahkan rela, yang dihibahi mau. Itu boleh-boleh saja. Di sini adalah kejadian ini pada Saudah. Nabi itu sangat adil. Di dalam mas kawin juga adil. Di dalam giliran juga adil. Bahkan Nabi itu apabila akan bepergian, aqra'a baina nisa'i. Nabi itu kalau akan bepergian itu mengundi kepada istrinya. Siapa yang keluar undiannya, dialah yang mengikuti Rasulullah. Ini sulit juga, Pak. Panjenengan punya istri 2, siapa yang mau ikut jago? Diundi, Pak. Darah penersik tua, akhirnya panjenengan belum. Iya betul. Maka dari itu, kalau sudah dapat undian, besok nggak ikut undian. Ya, yang diundi, yang belum ikut undian. Maka di dalam hadis itu, anna Saudah lama kabirat. Ketika Saudah itu sudah tua, maka menghibahkan gilirannya kepada Aisyah. Ini diperbolehkan di dalam agama. Satu hadis lagi, ngan Murwata qalat Aisyah, ya bena uti, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yufaddilu ba'dona ala ba'din fil qasmi min muksihi indana, wa kana qalla yawmun illa wa huwa yatufu alaina jami'an wa yadnu min kulli imra'atin min ghairi masisin hatta yablugha ilal lati wa yamuha fa yabita indaha. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Wahai keponakanku, kata Aisyah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengutamakan sebagian dari kami di atas sebagian yang lain dalam membagi, yaitu berupa keberadaannya pada kami. Dan jarang hari berlalu melainkan pasti beliau berkeliling kepada kami semua, lalu beliau mendekati masing-masing istrinya tanpa menggaulinya, sehingga
beliau sampai pada istri pemilik giliran, lalu beliau menginap padanya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan lafadznya adalah lafadz Abu Dawud, disahihkan oleh Al-Hakim. Kaum muslimin wal muslimat rahimahullah, hadis ini diterangkan besok yang akan datang karena sudah jam 9. Kami kira kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.